Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titania Aisyah dari kelas 12 AL 1 nomor urut 30. Nah, kelompok kami ini akan mempresentasikan mengenai analisis Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Dan yang selanjutnya nanti akan dipresentasikan juga dengan teman saya yang bernama Aprilia Rustika nomor urut 2, Dewi Haniatul Lufia nomor urut 9, dan teman saya ya Ayu Eka Putri nomor urut 11. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai subbab materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kita akan menyinggung mengenai latar belakangnya seperti apa. Yang kedua tuh asas dan tujuannya. Yang ketiga ada perubahan undang-undang PPN-nya seperti gimana. Dan keempat ada perubahan undang-undang PPH. Yang kelima ada pemberlakuan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Dan yang terakhir kita akan menyampaikan kesimpulannya seperti bagaimana. Latar belakang. Yang pertama, saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa kami akan membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu. Latar belakang ini kita acuannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, Pancasila dan UUD tersebut yang nantinya tuh akan menjadi hak dan kewajiban warga negara dan penduduk Indonesia gitu loh. Jadi dengan adanya hak dan kewajiban itu, maka akan timbul perpajakan sebagai perwujudan kewajiban kenegaraan. Nah, kalau sudah menjadi kewajiban tersebut tuh bisa meningkatkan kesejahteraan, keadilan, dan pembangunan sosial yang nantinya akan mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Nah, dengan adanya latar belakang tersebut, maka akan diupayakan strategi konsolidasi fiskal. Konsolidasi fiskal itu apa? Nah, jadi konsolidasi fiskal itu kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk menurunkan defisit anggaran dan akumulasi utang. Di antaranya, yang pertama ada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Yang kedua ada percepatan pemulihan ekonomi. Yang ketiga ada peningkatan kinerja penerimaan pajak. Yang keempat ada reformasi administrasi perpajakan. Yang kelima ada peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Pemerintah itu membangun sistem perpajakan yang adil, sehat, efektif, dan akuntabel. Saya akan menjelaskan satu persatu mengenai sistem tersebut. Yang pertama ada adil. Nah, jadi adil itu maksudnya antar sektor usaha, antar kelompok penghasilan dan kepastian hukum. Kalau sehat itu maksudnya sumber penerimaannya tuh optimal, adaptif terhadap perubahan, sesuai best practice-nya seperti apa. Terus ada efektif. Efektif tuh maksudnya tuh sederhana. Kemudahan pelayanannya tuh efektif itu loh. Jadi pengawasannya juga kuat, administration and compliance cost minimal. Kemudian ada akuntabel. Akuntabel tuh maksudnya transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya Dia Eka Putri nomor absen 11. Saya di sini akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Titania Aisyah. Saya di sini akan menyebutkan asas dan tujuannya. Yaitu yang pertama asasnya, yang pertama keadilan, yang kedua kesederhanaan, yang ketiga efisiensi, yang keempat kepastian hukum, yang kelima kemanfaatan, dan yang keenam kepentingan nasional. Tujuannya, yang pertama meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Yang kedua, mengoptimalkan penerimaan negara. Dan yang ketiga, mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Yang keempat, melaksanakan reformasi administrasi kebijakan konsolidatif dan perluasan basis pajak perpajakan yang meningkatkan kepatuhan sukarela. Yang kelima, meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Selanjutnya, saya akan menyebutkan perubahan UU PPN. Yang pertama, kenaikan tarif PPN mengubah ketentuan pada pasal 7 Undang-Undang PPN. Kedua, pengurangan objek dan fasilitas PPN mengubah beberapa ketentuan pada pasal 4A dan pasal 16B UU PPN. Yang ketiga, pendelegasian wewenang, menambah pasal baru yaitu pasal 16G. Yang keempat, kemudahan dan kesederhanaan, yaitu menyisipkan pasal baru yaitu pasal 9A. Pengkreditan pajak masukan, memperbaiki dan menghapus beberapa ketentuan pasal 9. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan penambahan PPN. Pasal. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perubahan dan penambahan pasal PPN. Pasal 7 ayat 1, tarif pajak setelah diubah.
Tarif pajak pertambahan nilai yaitu yang sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Yang kedua sebesar 12% yaitu yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025. Sebelum diubah, tarif pajak pertambahan nilai adalah 10%. Pasal 7 ayat 3, tarif pajak setelah diubah, tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5%. Sebelum diubah, tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15% yang perubahan tarifnya diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 7 ayat 4, perubahan tarif pajak pertambahan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dengan penyusunan perancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Perkenalkan, saya Aprilia Rustika, absen 2 akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Dia Ayu. Yang pertama, objek pajak penghasilan. Pasal 4 ayat 1, 1A dan pasal 2 diubah. Pasal 4 ayat 1D dihapuskan. Yang kedua, biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Pasal 6 ayat 1 huruf C diubah. Pasal 6 ayat 1 huruf N ditambahkan. Yang ketiga, pengecualian objek pajak. Pasal 4 ayat 3 diubah. Yang keempat, penghasilan tidak kena pajak. Pasal 7 ayat 1 diubah, pasal 7 ayat 3 diubah, pasal 7 ayat 2A ditambahkan. Yang kelima, tarif pajak. Pasal 17 ayat 1, 2, 2B dan 3 diubah, pasal 17 ayat 2E ditambah, pasal 17 ayat 2A dihapus. Perubahan dan penambahan pasal PPh. Pasal 17 ayat 1A dan 1B. Tarif pajak sebelum diubah. Tarif 5% dengan PKP sampai dengan 50 juta. Yang kedua, tarif 15% dengan PKP di atas 50 juta sampai 250 juta. Tarif ketiga, 25% dengan PKP di atas 250 juta sampai 500 juta. Yang keempat, tarif 30% dengan PKP di atas 500 juta. Yang kelima, wajib pajak badan dalam negeri dengan BUT sebesar 28%. Pasal 17 ayat 1A dan 1B setelah diubah. Yang pertama, tarif 5% dengan PKP sampai dengan 60 juta. Yang kedua, tarif 15% dengan PKP di atas 60 juta sampai 250 juta. Yang ketiga, tarif 25% dengan PKP di atas 250 juta sampai 500 juta. Tarif keempat, 30% dengan PKP di atas 500 juta sampai 5 miliar. Yang kelima, tarif 35% dengan PKP di atas 5 miliar. Yang keenam, wajib pajak badan dalam negeri dan BUT sebesar 22% yang dimulai berlaku tahun 2022. Perkenalkan, saya Dewi Hania Lutfi, absen 9 akan melanjutkan presentasi dari Aprilia Rustika. Yang saya akan sampaikan adalah prediksi dampak perubahan harmonisasi peraturan perpajakan. Tentu saja ada dampak positif dan negatifnya, tetapi yang dominan adalah dampak positif. Dampak dari perubahan UU HPP adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara sehingga tujuan dan target untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum, serta melaksanakan reformasi administrasi, kebijakan perpajakan yang konsolidatif, dan perluasan basis perpajakan dapat terlaksana. Implementasi berbagai ketentuan yang termuat dalam RUU HPP diharapkan akan berperan dalam mendukung upaya percepatan pemulihan perekonomian dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Saya akan melanjutkan kesimpulan analisa harmonisasi perpajakan. Kelompok kami menyimpulkan bahwa terjadinya harmonisasi perpajakan ini menurut kami adalah 1. Menjadi bukti bahwasanya UU HPP tak sebatas kepentingan jangka pendek untuk mengejar target defisit anggaran tahun 2023, tapi menjadi bagian dari reformasi perpajakan jangka panjang. Yang kedua adalah meski kenaikannya hanya 1%, namun akan berdampak cukup besar bagi penerimaan jikalau perekonomian di tahun 2022 mampu tumbuh dengan optimal. Sedangkan kenaikan tarif sebesar 1% sendiri sudah mengakomodasi aspek pemulihan ekonomi pasca ekonomi.
Pada intinya, kelompok kami setuju atas perubahan UU HPP harmonisasi peraturan perpajakan. Presentasi dari kelompok kami, apabila ada kurang lebih kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.